misalnya laki-laki sholat pakai sarung, sarung waktu sujud, kalau ditengok begini dari bawah nampak pahanya, iya kan? Kalau ditengok begini dari bawah, dia kan sudah tertutup dari atas dan dari samping, tapi kita tengok gini dari bawah, nampak pahanya. Walaupun nampak tidak batal karena sudah ditutup dari atas dan dari samping. Ngerti ya? Syurutu, syarat-syarat sihhati, sahnya as-salati, salat. Jadi sebelum orang salat dia harus tahu syarat-syarat sah salat. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhatis salati, agar sahnya salat. Ada beberapa syarat guna sahnya salat yang kita kerjakan. Artinya kalau syarat-syarat ini tidak tercukupi, maka bisa dipastikan salatnya tidak sah, ya, tidak sah. Yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti, ma'rifatu, mengetahui, ma'rifatu, mengetahui dukhulil waqti, masuknya waktu sholat. Biyaqinin, dengan yakin, biyaqinin, dengan yakin. Jadi syarat yang pertama agar salat itu sah adalah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, bahwa seseorang mengetahui akan masuknya waktu salat dengan yakin. Dengan yakin itu bagaimana? Dengan yakin itu misalnya dengan dia menyaksikan langsung. Dia menyaksikan langsung, misalnya telah tampak mega merah di sebelah barat, berarti masuk waktu maghrib. Dia menyaksikan langsung ada mega merah di sebelah barat, berarti masuk waktu maghrib. Atau misalnya ketika dia menegakkan satu tiang, kemudian ketika sama panjang tiang dengan panjang bayangannya, maka habis waktu zuhur, kemudian masuk waktu asar, dia saksikan langsung. Atau dengan mendapatkan berita dari orang yang siqah, dari orang yang dapat dipercaya. Jadi ada berita dari orang yang bisa dipercaya bahwa waktu sholat telah masuk, maka bisalah dia sholat.
atau dengan mendengar suara azan. Dengan mendengar suara azan, didengarnya suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti masuk waktu zuhur, dengarnya suara azan. Itulah namanya ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Awijtihadin, atau dengan ijtihad. Awijtihadin, atau dengan ijtihad. Awijtihadin, atau dengan ijtihad. Dengan ijtihad ini bisa dengan cara bersandar dengan sesuatu yang telah teruji. Misalnya kita punya seekor ayam yang sudah beberapa kali dia berkokok pas di waktu subuh, sudah beberapa kali teruji dia berkokok di waktu subuh. Maka dengan tanda daripada kokok ayam itu, tahulah kita bahwa waktu sholat subuh sudah masuk. Bisa dengan cara itu. Au ghalabati dhannin, au ghalabati dhannin, atau dengan dugaan yang kuat. Au ghalabati dhannin, atau dengan dugaan yang kuat. Au ghalabati dhannin, atau dengan dugaan yang kuat. Hal ini bisa dicapai dengan bersandar kepada orang yang ahli dalam berijtihad. Bisa kita mengikuti dia dengan keahliannya di dalam berijtihad terhadap masuknya waktu. Kita bersandar kepada dia atau kita bertaklid, ngikut kepada orang yang memiliki kemampuan atau keahlian di dalam berijtihad terhadap masuknya waktu. Fa in shalla, maka jika salat seseorang, fa in shalla, maka jika salat seseorang ma'as syakki, beserta keraguan-raguan, ma'as syakki, beserta keraguan-raguan, ma'as syakki, beserta keraguan-raguan. Jadi ada orang yang masih bingung, masih bingung di dalam menentukan waktu sholat. Dia masih kebingungan bagaimana sholatnya. Kalau seseorang sholat dalam keadaan kebingungan, apa sudah masuk atau belum, apa sudah masuk atau belum, lam tasihha sholatuhu, lam tasihha, tidak sah,
lam tasihha tidak sah, salatuhu salatnya. Lam tasihha tidak sah, salatuhu salatnya. Kalau sekarang udah enak. Sekarang ini ada jam, ada handphone, ada apa itu, jam yang ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zaman Nabi itu belum ada. Belum ada. Ada sebagian orang yang dia beramal hanya mengikut yang ada di zaman Nabi. Repot kalau beribadah kayak gitu. Zaman Nabi belum ada. Alarm handphone belum ada, waktu sholat di handphone belum ada, penentu waktu sholat yang dari jam itu belum ada. Boleh itu dipakai, boleh, karena sifatnya itu baik. Nah, karena sifatnya baik, maka boleh dipakai. Namanya bid'ah hasanah, sesuatu yang baru yang dia baik. Sesuatu yang baru yang dia baik. Bid'ah itu artinya ma uhditsa ala ghairi misalin sabiqin, perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Enggak ada contoh sebelumnya, kemudian ada. Termasuk contohnya seperti alarm handphone, alarm sholat, atau jam yang ada waktu sholatnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boleh kita pakai itu, boleh. Itu sesuatu yang baru yang sifatnya baik. Boleh dipakai. Namanya bid'ah hasanah, sesuatu yang baik, yang baru. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan, wa yushtaratu, dan disyaratkan ma'rifatul qiblati, mengetahui arah kiblat. Ma'rifatul qiblati, mengetahui arah kiblat. Ketika Nabi salat di depan Ka'bah 2 rakaat, kemudian Nabi mengatakan hadzihil qiblah, inilah kiblat. Dari sini kemudian kita tahu bahwa arah kiblat itu ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah. Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, bukan Ka'bah yang ada di asrama haji. Enggak sah kalau yang di asrama haji. Ngerti kabi? Ngerti apa enggak? Astagfirullah. Ditanya malah ketawa. Ka'bah yang ada di Makkah, yang di asrama haji enggak sah. Itu Ka'bahan ya. Wa yajibu, dan wajib. Wa yajibu, dan wajib satrul aurati, menutup aurat. Aurat laki-laki di dalam salat adalah dari pusat sampai lutut. Maka orang yang salat dengan
pakaian yang ketat dan pendek, waktu sujud nampak belakangnya, maka sholatnya batal. Nampak belahan belakangnya, maka sholatnya batal. Kalau auratnya perempuan, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah, ini wajah yang di depan ini. Ini sampai dagu batasnya. Dari atas menutup rambut sampai dagu. Kanan kiri begitu juga menutup rambutnya. Tidak boleh jidatnya ini tertutup, karena waktu sujud jidat itu wajib kena ke tempat sujud. Dan tidak boleh terbuka lehernya ini, karena ini juga termasuk dalam aurat. Jadi pakai jilbabnya harus di dagu. Kalau nampak lehernya berarti terbuka auratnya. Kalau terbuka auratnya berarti ada salah satu syarat sah salat yang tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka salatnya tidak sah. Bisa tirin dengan penutup. Bisa tirin dengan penutup. Dengan penutup. Ada 3 hal yang harus diperhatikan tentang satir ini. Bahwa pertama, penutup ini harus merupakan benda. Ini seperti baju kita ini. Kalau seandainya orang nggak pakai baju, mohon maaf, telanjang di dalam ruangan yang gelap, yang nggak nampak, apa sah sholatnya? Tidak sah, karena dia tidak dinamakan menutup aurat ya, dengan benda tadi. Harus dengan ada benda di badannya, harus menempel di badannya. Jadi walaupun dia sholat tempatnya gelap kali, tapi dia telanjang, walaupun gak nampak badan dia, tapi sholatnya tetap tidak sah. Harus ada bendanya. Harus ada bendanya. Kemudian yang kedua, benda itu harus dipakai. Harus dipakai sama dia. Seandainya dia sholat pakai benda juga, tapi bendanya itu apa itu? Tempat perkemahan, tenda. Dia sholat di tenda yang sempit, yang cuma cukup dia sendiri. Cuma dia sendiri di dalam. Tapi karena itu tidak dipakai sama dia, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang perlu diperhatikan yang ketiga, penutup itu harus menutup yang dia tidak terlihat apabila dilihat dari atas atau dari samping. Nah, kalau dilihat dari samping dia tak nampak, atau dari atas dia tak nampak. Jadi kalau ada orang sholat pakai celana pas-pasan di bawah dengkul misalnya, waktu pas berdiri dengkulnya nggak nampak, waktu pas sujud naik ke atas, nampak dari samping, maka sholatnya batal. Kalau terlihat nampak dari samping. Tapi kalau dari atas sudah ditutup, dari samping sudah tertutup, terlihat dari bawah. Kalau terlihat dari bawah, sholatnya tetap sah.
Apa contohnya? Misalnya laki-laki sholat pakai sarung, sarung waktu sujud, kalau ditengok begini dari bawah nampak pahanya, iya kan? Kalau ditengok begini dari bawah, dia kan sudah tertutup dari atas dan dari samping, tapi kita tengok gini dari bawah, nampak pahanya. Walaupun nampak tidak batal karena sudah ditutup dari atas dan dari samping. Ngerti ya? Ngerti apa enggak? Hah? Ngerti? Tidak ngerti. Ya. Kemudian tidak boleh penutup itu atau satir itu tidak boleh dia terlalu tipis sehingga nampak kulitnya. Kalau misalnya gini, kita berhadap-hadapan ngomong dengan penglihatan yang biasa-biasa saja, tidak terlalu tajam juga tidak rabun, yang penglihatan yang normal, nampak kulitnya. Karena tipis sekali bajunya, kulitnya nampak. Enggak boleh begitu. Tahirin, yang suci. Tahirin, yang suci. Tak boleh satirnya atau penutup auratnya itu yang najis. Enggak boleh. Tak boleh penutupnya itu yang najis. Mubahin, yang mubah. Maksud yang mubah ini apa? Maksud yang mubah ini bahwa haram seseorang sholat menggunakan pakaian yang bukan punya dia, yang tidak diizinkan oleh yang punya pakaian. Atau misalnya dengan baju hasil curian. Jadi tidak boleh sholat pakai baju hasil curian, haram hukumnya. Tetapi sholatnya sah karena sudah menutup aurat. Karena sudah menutup aurat. Tetapi hukumnya haram karena memakai baju curian. Sama kayak berwudu pakai air curian, wudunya sah tapi perbuatan memakai airnya haram. Wudunya sah tapi perbuatan memakai airnya haram. Ada pahalanya, dosa yang ada karena mencuri barang milik orang lain. Jadi kalau ada orang sholat pakai baju curian, sholatnya sah, tetapi hukumnya haram. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang terakhir, ada dua lagi. Wajibu, dan wajib raf'un najasati, menghilangkan najis. Minas saubi, dari pakaian. Wajibu, dan wajib raf'un najasati, menghilangkan najis. Minas saubi, dari pakaian. Wal badani, dan dari badan. Wal makani, dan dari tempat sholatnya. Wajib dia menghilangkan najis daripada pakaiannya. Pakaian itu apa? Segala sesuatu yang melekat pada badannya. Pecinya kah, sorbannya kah, mukenahnya kah, itu wajib suci. Kalau bernajis, sholatnya tidak sah. Wal badani, dan badannya. Misalnya ada orang habis ngambil wudhu terpijak tai,
wudunya tidak batal, tetapi najisnya harus disucikan. Karena kalau dipakainya sholatnya bisa tidak sah karena dia membawa najis. Wal makani, dan tempat. Tempatnya itu tempat yang dia pakai itu, yang melekat badannya di situ, anggota sholatnya di situ. Wa yajibu, yang selanjutnya, yang terakhir, dan wajib alal qadiri, atas orang yang mampu, atas orang yang mampu, ayyusalliya, bahwa hendaklah dia sholat. Wa yajibu, dan wajib alal qadiri, atas orang yang mampu, ayyusalliya, bahwa hendaklah dia sholat, al fardhu, akan sholat fardu, al fardhu, akan sholat fardu, qaiman, berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib dia berdiri pada sholat berarti boleh sholat duduk pada sholat sunnah, boleh. Sholat sunnah fajar duduk boleh. Tapi yang lebih afdol kalau dia sanggup berdiri, berdiri. Tapi kalau sholat fardu, kalau dia sanggup berdiri, maka wajib hukumnya berdiri, tidak sah. Kalau orang yang sanggup berdiri, dia sholat fardu dengan keadaan duduk, nggak sah. Inilah beberapa syarat sahnya sholat